Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Anisarini Hardianti, dan teman saya Muhammad Alimullah Rahman akan mempresentasikan profil wilayah dan kawasan perkotaan di Kecamatan Sluki dan Kragan, yang kemudian akan disingkat menjadi Kecamatan Slugan. Profil wilayah yang kami susun bertujuan untuk mengidentifikasi isu permasalahan wilayah yang dapat menjadi dasar kegiatan perencanaan di Kecamatan Sluki dan Kragan. Outline dalam presentasi hari ini dimulai dengan membahas pendahuluan, profil wilayah secara makro, kemudian profil kawasan perkotaan, serta perumusan isu permasalahan. Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan kali ini ada perencanaan nasional komprehensif yang bersifat holistik. Sebelum masuk ke dalam profil wilayah secara lebih detail, perlu diketahui bahwa Kecamatan Slegan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang dengan luas 10,6 hektar. Kecamatan Slegan terdiri dari kawasan pegunungan dan pesisir, serta terdapat 3 kawasan perkotaan di dalamnya. Mari kita tinjau secara lebih dalam. Aspek pertama yang ditinjau adalah fisik alam, yang menjadi wadah dari aktivitas masyarakat yang ada di Slugan. Bentang alam dari Slugan adalah fluvio-marine dan fluvio-vulkanik, sehingga Slugan berada di antara Laut Jawa dan Gunung Lasem. Kecamatan Slugan memiliki morfologi dataran, perbukitan, dan pegunungan. Banyaknya variasi jenis tanah dan sungai menjadikan lahan di Slugan cocok sebagai lahan pertanian. Akan tetapi, kering akibat ketersediaan air tanah yang sedikit dan curah hujan yang rendah. Terdapat 4 jenis kerawanan bencana di Slugan, yaitu gerakan tanah di daerah gunung, banjir di daerah perkotaan serta sekitar sungai, abrasi di daerah pesisir, dan kekeringan di seluruh wilayah Slugan. Dari hasil dari analisis satuan kemampuan lahan yang mengambil dari data fisik alam, diketahui bahwa Slugan memiliki klasifikasi kemampuan pengembangan lahan sedang dan rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diketahui potensi dari fisik alam adalah 87% lahan di Slugan mampu dikembangkan untuk pembangunan dan cocok digunakan sebagai pertanian dan perkebunan. Lalu diketahui juga masalahnya adalah ketersediaan air baku yang sedikit, rawan banjir, dan abrasi. Dengan fisik alam yang demikian, pola pemanfaatan lahan di Slugan adalah sebagai berikut. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Rembang, peruntukan fungsi kawasan Slugan dengan luas sebagai berikut. Kawasan lindung Slugan terletak di kaki Gunung Lasem. Tutupan lahan Slugan didominasi oleh lahan non-terbangun. Sekitar 250 hektar lahan non-terbangun berubah fungsi menjadi lahan terbangun dari rentang waktu tahun 2006 sampai 2018. Berdasarkan daya dukungnya, diketahui bahwa luas wilayah permukiman yang sesuai adalah 147 hektar, dengan luas lahan yang dapat dibudidayakan adalah 7.496 hektar. Dengan demikian, diketahui bahwa potensi pemanfaatan lahan berupa 70,5% lahan dapat dikembangkan dan 8,9% lahan cocok dijadikan permukiman. Sebaran permukiman yang dimaksud dapat dilihat melalui pembahasan sarana dasar dan pendukung. Berikut merupakan sebaran permukiman. Masih terdapat permukiman kumuh yang tersebar di 3 desa dengan klasifikasi kumuh sedang. Seluruh permukiman kumuh terletak pada kawasan pesisir dan 2 desa diantaranya termasuk ke dalam kawasan perkotaan. Ada pula permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dan masih berada pada sepadan sungai maupun pantai. Permukiman yang tidak sesuai ini sebesar 20% dari total luas permukiman di Kecamatan Slugan. Kecamatan Slugan didukung dengan sarana perdagangan, jasa, yaitu 4 pelabuhan, yang di dalamnya masing-masing terdapat TPI. Selain itu, terdapat pula PLTU di Kecamatan Sluke. Untuk sarana pendidikan, peribadatan, dan kesehatan secara umum telah melayani dan menjangkau permukiman yang ada. Sehingga, didapat potensi dan masalah dari segi sarana di Kecamatan Slugan, yaitu potensi perikanan, karena didukung keberadaan TPI, sedangkan masalah yang dihadapi yaitu permukiman kumuh dan tidak sesuai. Selanjutnya adalah pembahasan prasarana di Kecamatan Slugan. Pada prasarana jaringan jalan arteri membentang sepanjang pesisir Slugan. Namun secara kualitas, baik jalan arteri, lokal, dan lingkungan memiliki lubang dan tambalan aspal, sehingga menyebabkan jalan tidak rata. Pada jaringan air bersih, mayoritas masyarakat Kecamatan Slugan menggunakan sumber airnya dari air sumur dan mata air. Untuk prasarana sanitasi di Kecamatan Slugan sudah menggunakan sistem offsite untuk pengelolaannya, tetapi masih terdapat 3 desa yang lebih dari 50% penduduknya tidak memiliki akses sanitasi baik. Pada jaringan persampahan Kecamatan Slugan, timbulan sampah yang dihasilkan dibagi menjadi 2, yaitu timbulan sampah pada wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana perbandingan timbulan sampah yang dihasilkan pada wilayah perkotaan dan pedesaan yaitu 2:3. Selanjutnya, untuk jaringan telekomunikasi terdapat 18 menara BTS, dan sebagian besar masyarakat Slugan menggunakan PLN sebagai sumber penerangan. Sehingga dari segi prasarana di Kecamatan Slugan hanya terdapat 2 permasalahan, yaitu aksesibilitas jalan yang kurang baik dan keterbatasan sanitasi yang belum dimiliki oleh 4 desa di Kecamatan Slugan.
Aspek selanjutnya meliputi non-fisik, yaitu demografi. Kecamatan Slugan memiliki jumlah penduduk sebanyak 91.905 jiwa, atau 14% dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya berdampak pada perubahan piramida penduduk di Kecamatan Slugan. Dari piramida tersebut, terlihat kejadian kelahiran lebih tinggi dibandingkan kematian. Penduduk di Kecamatan Slugan lebih banyak pada migrasi keluar dibandingkan masuk. Migrasi keluar lebih banyak keluar Kabupaten Rembang, seperti Kota Semarang, Kudus, dan ke daerah Jawa Timur. Untuk kepadatan penduduk, terdapat desa yang memiliki kepadatan tinggi dan rendah. Kepadatan penduduk tinggi cenderung berada di daerah pesisir seperti Desa Jatisari, Karanglincak, dan sebagainya. Dari komposisi penduduk Kecamatan Slugan didominasi oleh penduduk usia produktif, dan hal ini berdampak pada angka ketergantungan yang rendah dibandingkan dengan Kabupaten Rembang. Selanjutnya, mata pencarian penduduk di Kecamatan Slugan didominasi oleh kegiatan primer seperti perikanan dan pertanian. Berdasarkan pendidikannya, penduduk Kecamatan Slugan didominasi oleh lulusan SD dan bahkan tidak bersekolah atau tidak memiliki ijazah. Dengan demikian, diketahui Kecamatan Slugan memiliki potensi bonus demografi dan potensi perikanan yang unggul karena didukung oleh tingginya penduduk usia produktif dan tingginya mata pencarian nelayan. Sedangkan masalahnya tingginya tingkat kemiskinan akibat pendidikan yang rendah dan tingginya kepadatan penduduk di beberapa desa. Kemudian aspek non-fisik berikutnya yaitu ekonomi. Perekonomian Slugan yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 5,62% dan 8,96% terhadap PDRB Rembang. Hal tersebut disertai dengan pertumbuhan ekonomi Slugan yang mencapai angka 4%. Kontribusi tertinggi PDRB Slugan berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 35% dan 54%. Pada Kecamatan Slugan, tingkat kemiskinan di kawasan pegunungan lebih tinggi dibandingkan kawasan pesisir. Perekonomian Slugan didukung oleh sektor unggulannya berupa sektor pertambangan dan penggalian. Komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Slugan berupa komoditas pertanian, perikanan, sapi, dan kambing. Komoditas pertanian berupa tanaman obat dan buah-buahan. Komoditas perikanan menyumbangkan 24% nilai produksi perikanan di Kabupaten Rembang. Komoditas sapi dan kambing merupakan komoditas yang banyak dihasilkan di Kecamatan Slugan. Kabupaten Rembang menduduki posisi ke-6 sebagai kabupaten termiskin dengan salah satu faktor unggulan berupa pertambangan dan penggalian. Kecamatan Slugan memberikan kontribusi terhadap sektor unggulan karena terdapat 2 pertambangan di Slugan. Kawasan Slugan dibagi menjadi 2, yaitu kawasan pegunungan dan kawasan pesisir, di mana kawasan pegunungan mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan kawasan pesisir. Dalam segi sosial budaya, Kecamatan Slugan diantaranya sebagai berikut. Menurut literatur, sejarah Sluke tidak lepas dari kerajaan Majapahit, yaitu kisah Putri Sluke. Sedangkan kepercayaan setelah nilai norma secara garis besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, dikarenakan pengaruh pondok pesantren yang terdapat di Slugan. Kemudian, menurut tinjauan kelembagaan, Slugan memiliki persebaran yang cukup bervariasi dan tergolong banyak. Salah satunya kelompok usaha bersama yang tersebar di tiap kecamatan yang membantu perekonomian masyarakat. Tradisi budaya yang terdapat di Slugan secara umum hampir sama dengan kebudayaan Jawa lainnya, seperti pertunjukan wayang, dan juga memiliki tradisi sedekah laut yang notabene dimiliki kawasan yang berbatasan dengan laut pada umumnya, sehingga bisa disimpulkan potensi dalam aspek sosial budaya yaitu pada KUB dan adanya tradisi sedekah laut. Sedangkan masalah yang didapatkan yaitu kemiskinan yang termasuk tertinggi di Kabupaten Rembang. Selanjutnya adalah struktur ruang Kecamatan Slugan. Rencana struktur ruang terdiri dari pusat kegiatan lokal sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, pusat kegiatan lokal promosi untuk melayani beberapa kecamatan, dan pusat pelayanan kawasan untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Seluruh wilayah perkotaan Slugan menduduki Orde 4, antara lain kawasan perkotaan Sluke Raya, Karangkragan, dan Pandawangan. Fungsi minimum kota dilihat berdasarkan ketersediaan fasilitas pada tabel dan terdapat fungsi khusus pada masing-masing kawasan perkotaan seperti pada gambar. Hubungan desa kota antara kawasan perkotaan Sluke Raya dengan sekitarnya ditunjukkan melalui PLTU Rembang dan industri pengolahan ikan. Kawasan perkotaan Pandawangan berupa pusat pelelangan ikan dan pengelolaan ikan. Sementara itu, pada Karangkragan berupa tempat pelelangan ikan. Berdasarkan kedua data tersebut, dapat disintesiskan masalah yang terdapat pada struktur keuangan berupa aksesibilitas menuju desa yang berada di Gunung Lasem rendah, sehingga hubungan desa kota mengalami hambatan. Selanjutnya mengenai sistem aktivitas Kecamatan Slugan. Aktivitas Kecamatan Slugan didominasi oleh sektor primer dengan hasil alam pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Sebagian besar sektor primer sudah terintegrasi dengan sektor sekundernya, seperti peternakan dengan industri pemotongan, perikanan dengan industri pengolahan yang berkaitan juga dengan industri galangan kapalnya.
Aktivitas keseluruhan tersebut ditunjukkan dari segi demografinya, dengan mata pencaharian yang didominasi oleh sektor primer pada sektor sekunder PLTU Rembang sebagai penyedia listrik Supai Jaya Wali, beberapa tenaga kerjanya didominasi oleh pekerja luar Slugan. Keseluruhan aktivitas dipadukan dalam aktivitas distribusi dengan dukungan adanya jalan arteri serta pelabuhan. Selanjutnya adalah profil kawasan perkotaan. Melalui analisis yang dilakukan, terdapat 3 kawasan perkotaan di Kecamatan Slugan, yaitu kawasan perkotaan Slukeraya, Pandawangan, dan Karangkragan. Ketiga kawasan perkotaan di Kecamatan Slugan tersebar di sepanjang pesisir dan melalui Jalan Nasional Pantura. Adanya Jalan Pantura menjadikan permukiman di Sluker dan Kragan terhubung satu sama lain. Sebagai akibat keberadaan Jalan Pantura sebagai jalan nasional di Kecamatan Slugan, perumahan dan permukiman di Kecamatan Slugan cenderung berkembang mengikuti Jalan Pantura. Pola perkembangan pada Slukeraya berupa linear tidak menerus, Pandawangan berupa radial menerus, sementara itu Karangkragan berupa linear menerus. Untuk ekspresi keruangan, kawasan perkotaan Slukeraya dan Karangkragan memiliki bentuk persegi panjang, dan kawasan perkotaan Pandawangan memiliki bentuk kipas. Sentral bisnis distrik pada Slukeraya berada di sekitaran kawasan Pasar Sluke. Pada Pandawangan berada di sekitaran kawasan Pasar Lama Pandangan, dan pada Karangkragan berada di sekitaran kawasan Pasar Lama Pandangan Pelawangan. Berdasarkan daya dukung kawasan yang telah kami hitung, kawasan perkotaan Slukeraya dan Karangkragan mampu menampung sekitar 57.000 jiwa, sedangkan perkotaan Pandawangan mampu menampung 47.000 jiwa. Kecamatan Slugan mempunyai sektor unggulan di bidang perikanan dan jenis kegiatan perikanan. Di samping itu, faktor yang menjadikannya unggul karena jumlah nelayan perikanan tangkap dan budidaya tertinggi di Kabupaten Rembang. Terdapat 6 TPI, 2 diantaranya berada di urutan ketiga dan 5 berdasarkan nilai produksi. Sedangkan sektor di bidang pertanian dan perkebunan merupakan sektor basis tidak berdaya saing, akan tetapi sangat berpotensi untuk dikembangkan karena jenis tanah yang mendukung. Penduduk Slugan 70% tidak tamat SD, karena itulah 12% masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, tertinggi kedua di Kabupaten Rembang. Kualitas SDM di Kecamatan Slugan 70% penduduk produktif dengan sektor unggulan dan terdapat PLTU. Di dalamnya didukung pula oleh aksesibilitas yang tinggi karena dilalui oleh Jalan Pantura Rembang Surabaya. Potensi pariwisata yang tersebar di Kecamatan Slugan dan keberadaan Jalan Pantura sebagai jalan penghubung kota Jakarta dan Surabaya menjadi salah satu alasan penentuan kawasan Slugan sebagai kawasan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata yang masih minim menyebabkan salah satu situs purba tergerus oleh aktivitas pembangunan. Kawasan perkotaan Slukeraya terdapat PLTU skala makro yang mendorong investasi dan pengembangan potensi wisata situs Tengkorak, Manusia Purbaleran, dan Pantai Sluke. Akan tetapi, keberadaan PLTU tidak mengurangi angka pengangguran di kawasan perkotaan Slukeraya, sehingga 61,5% angkatan kerja berupa pengangguran. Kawasan perkotaan Pandawangan merupakan kawasan peruntukan perikanan yang didukung dengan keberadaan TPI Pandangan, serta didominasi oleh penduduk bermata pencaharian nelayan. Sebagai kawasan peruntukan perikanan, bencana abrasi, banjir, dan kekeringan masih menjadi permasalahan kawasan perkotaan Pandawangan yang belum terselesaikan. Pada kawasan perkotaan Karangkragan terdapat infrastruktur yang kurang memadai akibat layanan sanitasi yang kurang dan merupakan kawasan rawan bencana. Di sisi lain, jumlah usia produktif lebih dari 50% yang menjadi keunggulan pada aspek demografinya. Kecamatan Slugan mempunyai sektor unggulan di bidang perikanan dan jenis kegiatan perikanan. Di samping itu, faktor yang menjadikannya unggul karena jumlah nelayan perikanan tangkap dan budidaya tertinggi di Kabupaten Rembang. Terdapat 6 TPI, 2 diantaranya berada di urutan ketiga dan 5 berdasarkan nilai produksi. Sedangkan sektor di bidang pertanian dan perkebunan merupakan sektor basis tidak berdaya saing, akan tetapi sangat berpotensi untuk dikembangkan karena jenis tanah yang mendukung. Penduduk Slugan 70% tidak tamat SD, karena itulah 12% masyarakat bermata pencaharian sebagai petani tertinggi kedua di Kabupaten Rembang. Kualitas SDM di Kecamatan Slugan 70% penduduk produktif dengan sektor unggulan dan terdapat PLTU. Di dalamnya didukung pula oleh aksesibilitas yang tinggi karena dilalui oleh Jalan Pantura Rembang Surabaya. Potensi pariwisata yang tersebar di Kecamatan Slugan dan keberadaan Jalan Pantura sebagai jalan penghubung kota Jakarta dan Surabaya menjadi salah satu alasan penentuan kawasan Slugan sebagai kawasan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata yang masih minim menyebabkan salah satu situs purba tergerus oleh aktivitas pembangunan. Kawasan perkotaan Slukeraya terdapat PLTU skala makro yang mendorong investasi dan pengembangan potensi wisata situs Tengkorak Manusia Purbaleran dan Pantai Sluke. Akan tetapi, keberadaan PLTU tidak mengurangi angka pengangguran di kawasan perkotaan Slukeraya sehingga 61,5% angkatan kerja berupa pengangguran. Kawasan perkotaan Pandawangan merupakan kawasan peruntukan perikanan yang didukung dengan keberadaan TPI Pandangan serta didominasi oleh penduduk bermata pencaharian nelayan.
Sebagai kawasan peruntukan perikanan, bencana abrasi, banjir, dan kekeringan masih menjadi permasalahan kawasan perkotaan Pandawangan yang belum terselesaikan. Pada kawasan perkotaan Karangkagan, terdapat infrastruktur yang kurang memadai akibat layanan sanitasi yang kurang dan merupakan kawasan rawan bencana. Di sisi lain, jumlah usia produktif lebih dari 50% yang menjadi keunggulan pada aspek demografinya. Secara keseluruhan, beberapa poin penting yang dapat diangkat sebagai isu berdasarkan keterkaitan potensi masalah, hubungan SWOT, dan hubungan antar analisis adalah masalah rendahnya kualitas SDM, kesenjangan ekonomi antar kawasan pedesaan dan perkotaan, dan rendahnya kualitas infrastruktur. Namun, Kecamatan Slugan memiliki potensi pengembangan ekonomi berupa komoditas sektor primer. Berkaitan dengan hal tersebut, ditemukan pada kawasan perkotaan bahwa terdapat potensi pengembangan lahan budidaya dan sektor perikanan unggul. Berdasarkan ketersediaan TPI dan PPI sebelumnya, hanya saja beberapa masalah seperti adanya pemukiman kumuh, pemukiman di kawasan rawan abrasi, dan kepadatan penduduk dapat menghambat pengembangan kawasan perkotaan Slugan menjadi lebih baik. Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai dasar pengembangan wilayah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tim Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.